Tanya sama malaikat, malaikat, itu mukanya susah-susah itu. Lah kok langsung masuk surga, kenapa? Katanya hisab, katanya mizan, katanya ngelewatin sirot. Lah kok mereka langsung? Apa kata malaikat? Tidak ada yang dihitung. Loh, kenapa tidak ada yang dihitung? Hidupnya waktu di dunia terlalu susah. Maka kesusahan yang mereka alami itu penghapus dari dosa-dosa yang mereka lakukan. Maka dengan itu oleh Allah mereka langsung dimasukkan ke dalam surga. Kalau setiap yang Anda inginkan oleh Allah diberi, semua yang Anda inginkan sama Allah langsung dikasih. Kepingin sehat, moro-moro sehat. Kepingin sugih, tiba-tiba kaya. Kepingin dapat suami yang baik, tiba-tiba muncul suami yang baik. Setiap apa yang Anda inginkan sama Allah dikasih, maka Anda tidak dapat pahala sabar. Ketika ada takdir yang tidak nyeneng, terus Anda protes, wah, protes Anda, jerit gitu Anda, terus pokok panik. Apakah paniknya Anda merubah keadaan? Apakah Anda teriak-teriak bikin Allah cinta? Apakah teriaknya Anda mendatangkan pahala? Loh Anda itu jerit-jerit ini loh. Terus ngapain teriak-teriak? Biarkan Ustaz. Ketika saya teriak itu beban di kepala hilang. Pret. Tidak ada. Teriak kok beban di kepala hilang. Yang ada membebani orang lain. Disebutkan dalam kitab Adabul Mufrad milik Imam Bukhari. Orang yang nanam tanaman. Maka siapapun yang mendapatkan manfaat dari tanaman itu. Maka orangnya dapat pahalanya. Misalkan ada oksigen yang diproduksi. Orang yang nandur dapat pahalanya. Misalkan ada burung yang membuat anak itu loh. Sarang. Ada burung yang membuat sarang di dahan dan rantingnya. Bikin sarang. Ada anaknya segala macam. Itu kan karena pohon yang Anda tanam. Anda dapat pahalanya. Misalkan itu pohon menyerap air. Akhirnya airnya menjadi sumber air dan airnya diminum sama makhluknya Allah, Anda dapat pahalanya. Misalkan akarnya itu akar yang akan menahan tanah supaya tidak longsor. Ternyata betul karena tanaman Anda tanahnya tidak jadi longsor, Anda dapat pahalanya. Misalkan ada orang berteduh di bawahnya, misalkan ada orang memanfaatkan daunnya, rantingnya, kayunya, bahkan sampai buahnya. Nah maka Rasulullah mengajarkan jangan bingung besok, tapi lakukan yang terbaik hari ini. Kenapa sih orang itu kalau dapat takdir yang tidak menyenangkan, itu kok langsung terpuruk. Terus cari ke toko, ke toko bahan tanaman, tanya, Mas, pupuk yang paling manjur buat apa? Buat tak minum. Kenapa orang kalau dapat takdir yang tidak diharapkan? Kenapa? Sebagian di antara mereka terpuruk. Karena mereka hidup di hari ini, tapi mikirnya masa depan. Waduh, kok ngene? Iki meneh aku mangan opo? Padahal meneh durung mesti tetap melarat. Bisa jadi meneh moro-moro? Bisa? Ya susah. Wangel. Wong lek wis kadung melarat sugih angel. Lek sik sugih melarate gampang. Itu hati-hati. Hati-hati. Nah, tapi tetap Bu, kenapa orang itu kok rata-rata panik, terpuruk, akhirnya dia merasa gelisah gara-gara hidupnya masih di hari ini, pikirannya sampai 30 tahun ke depan. Langkuk anak saya bagaimana? Nanti kalau suami saya pulang bagaimana? Nanti. Wes kadung mikir, ngeluh, nantinya datang orangnya sudah mati. Rugi apa enggak? Rugi. Nah, itu poin pertama. Tugas Anda kalau tidak tahu besok bakal terjadi apa, berarti tugas Anda apa? Yang penting hari ini lakukan yang terbaik. Ustadz, kenapa disuruh melakukan yang terbaik? Ayo, kenapa? Kenapa Ustadz? Saya kan terpuruk. Suami saya kan selingkuh. Anak saya. Pokok nuangis, uripe susah gitu ya. Terus kenapa Allah perintahkan dia tetap berbuat baik? Rumusnya satu. Dalam surat Ar-Rahman dikatakan, hal jazaul
ihsani illal ihsan. Orang yang melakukan kebaikan, Allah balas dengan apa? Kebaikan. Berarti selama hari ini ada kesempatan berbuat baik, berarti besok insya Allah pasti baik. Kenapa? Kebaikan Anda tidak akan sia. Setuju? Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan. Kalau hari ini Anda melakukan baik, balasannya besok datangnya baik atau buruk? Nah, ya wis. Apalagi ketika Anda melakukan aktivitas yang positif, itu akan mengalihkan perhatian Anda atas takdir yang sedang terjadi. Paham adik-adik? Dipanggil adik-adik tidak terima. Dipanggil Mbak Uti, jari seenom. Dipanggil Mbak, dikira gudo loh. Saya repot manggil Anda ini, enaknya manggil apa? Hah? Jamaah gitu, mau? Nah, sudah. Apa panggilnya? Kakak. Tapi jaraknya jauh, masuk kakak. Sudah. Itu poin pertama. Berarti kalau kita tidak tahu besok terjadi apa, karena takdir yang sedang terjadi sekarang, tugas kita nomor satu, jangan mikir besok. Selama Anda hidup di hari ini, maka hari ini lakukan yang terbaik. Kenapa? Karena kalau hari ini bisa baik, insya Allah besok balasannya pasti baik. Nomor dua, kalau saya tidak tahu besok bakal terjadi apa. Pengetahuan manusia terbatas. Tugas kedua apa? Husnudzan. Wis, jangan mikir yang jelek-jelek. Karena ada orang terlanjur mikir yang jelek-jelek, ternyata yang dia pikirkan gak terjadi. Maksudnya apa? Tiwas mikir jero-jero, tiba nih gak enek opo. Kesian kan? Wis kadung darahnya naik. Yo kalau ketolong, kalau gak sempat ke dokter, darahnya naik, pembuluh darah di otaknya pecah, langsung masuk HVA, langsung kemudian di rumah sakit 3 hari, disiapkan kuburannya. Mau? Nah, maka jangan mikir yang jelek. Jangan mikir yang jelek. Husnudzan kepada Allah, baik sangka kepada Allah. Kenapa harus baik sangka? Bu, Allah itu maha baik. Allah itu maha baik. Bahkan Allah Ta'ala dengan ibu kandung kita, maaf ya, bukan membandingkan antara Allah dengan makhluk. Karena Allah tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun. Betul tidak? Tapi orang paling sayang sama kita saat dunia siapa? Ibu, ya orang tua. Di antara bapak sama ibu, mana yang paling sayang sama kita? Ibu. Sekarang, anaknya sakit, ibunya tidak bisa tidur, malam-malam dipuk-puk, anaknya ngelilir, diambilkan air putih, disuruh minum, nanti badannya panas, kompres. Itu kan ibu. Sampai seorang ibu itu rela ketika ngelihat anaknya sakit, wes ojo sampean sing loroh mendingan. Betul enggak? Bapak lebih dari itu. Bapak itu kalau ngelihat anak sakit, saking gak tegone sampai ngalih. Nah, kan? Ngeles. Ya apa ngeles? Saking gak tegone itu loh, Bu. Ngalih. Tidur kamar sebelah. Betul Ustaz? Insya Allah sebentar lagi punya anak. Amin. Nanti terasa Ustaz. Bagaimana kita para ayah ini Ustaz. Sama anak itu Ustaz. Gini. Ibu-ibu ini. Sudah. Maka manusia paling sayang kepada kita itu kan ibu kita. Sekarang lihat. Nabi Muhammad mengatakan. Allahu arhamu bikum min hadhihi biwaladiha. Allah Ta'ala lebih penyayang kepada kalian. Lebih open kepada kalian. Lebih perhatian kepada kalian. Lebih tidak tega kepada kalian. Dibandingkan ibu kepada anaknya. Berarti Allah maha penyayang apa enggak? Maha penyayang. Sekarang perhatikan. Kalau ada Allah yang maha penyayang. Allah yang tidak pernah jahat. Allah yang tidak pernah nolak permintaan. Allah yang tidak pernah menginginkan kita celaka. Ternyata kita suudzon sama Allah. Benar atau salah?
Kurang ajar apa enggak? Lawang zat yang luar biasa, maha perkasa, maha kuasa, maha baik, maha rahman, maha rahim. Lah kok Anda tega-teganya sampai su'udhan. Selain itu Bu, kenapa kita perlu husnudhan kepada Allah? Karena Allah di dalam hadis qudsi sesuai dengan prasangka siapa? Hambanya. Sekarang kalau Anda kena sesuatu musibah, yang itu merupakan takdir Anda, tapi Anda tidak harapkan. Maaf ya, pas lagi sayang-sayangnya sama suaminya, Anda meninggal apa diambil orang? Emilio? Hah? Meninggal. Kok warnen lho ya. Karuan mati apa-apa wis. Timbang diambil. Dan kok rata-rata jawabannya sama ya? Karuan mati teman mas, mas. Tak dungakno teman mas, tak parani kuburanmu mas. Jangan khawatir. Nah, sekarang misalkan begitu, lagi sayang-sayangnya sama suami, ternyata Allah memberikan takdir, yang takdir itu mungkin di pandangan mata kita itu takdir yang tidak baik. Pas sayang-sayangnya suaminya meninggal. Terus setelah itu, pantas tidak Anda berprasangka baik kepada Allah? Oh, suami meninggal ini untuk supaya Allah ngasih pahala besar buat saya. Untuk supaya Allah mengampuni dosa saya. Untuk supaya Allah menjadikan saya ini suami meninggal dalam keadaan dia ridho sama saya. Belum tentu kalau dia panjang umur saya bisa nyenengin dia terus. Nah maka dibangun prasangka yang baik. Itu nomor 2. Kenapa? Karena kalau Anda berprasangka baik, maka Allah akan berikan kepada Anda kebaikan seperti yang Anda sangkakan kepada Allah. Sip. Nomor 3. Ini masih poin yang pertama ya. Nomor 3. Apa tugas Anda kalau Anda tidak tahu apa yang akan terjadi? Nomor 1, ikhtiar yang terbaik. Nggak usah mikir besok, lakukan yang terbaik kapan? Sekarang atau hari ini. Yang kedua, berbaik sangka kepada Allah. Nomor 3 apa? Sabar. Nomor 3 apa? Sabar. Sekarang gini Bu. Kalau setiap yang Anda inginkan oleh Allah diberi, lalu poai dikasih, maka Anda tidak akan ngerti arti kata sabar itu, tidak ngerti Anda. Kalau setiap apa yang Anda inginkan ternyata Anda mendapatkan, semua yang Anda inginkan sama Allah langsung dikasih. Kepingin sehat, moro-moro sehat. Kepingin sugih, tiba-tiba kaya. Kepingin dapat suami yang baik, tiba-tiba muncul suami yang baik. Kepingin dapat anak yang solih, solihah, tiba-tiba lahir anak yang solih dan solihah. Setiap apa yang Anda inginkan sama Allah dikasih, maka Anda tidak dapat pahala sabar. Ibu-ibu tahu enggak? Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi, nanti di hari kiamat Bu, manusia itu oleh Allah dibagi 2 kelompok. Berapa? 2. Yang pertama dinamakan ahlul afiyah. Ahlul afiyah. Apa ahlul afiyah itu? Orang yang di dunia hidupnya enak terus. Paling sakit yo mek flu. Ada masalah paling yo ala masalah-masalah yang kecil. Tidak pernah ada masalah besar, tidak pernah kena musibah besar, tidak pernah ada sesuatu yang menguras pikiran dan tenaga. Itu namanya ahlul afiyah. Kalau bahasa kita sehat wal afiat, itu ahlul afiyah. Dipisah. Di posisi yang lain, Allah tempatkan di sana apa? Ahlul bala. Ahlul bala. Apa ahlul bala? Orang yang di dunia itu banyak ujiannya. Suami meninggal, atau kalau laki-laki istrinya meninggal, anaknya sakit, bikin bisnis ditipu sama orang, badannya penuh dengan penyakit, di rumah tangga ndak beres, sama tetangga disakiti. Wis pokok hidupnya itu apa ya? Susah terus. Angkat tangan. Angkat tangan, mana?
Tidak bersyukur sama Allah. Angkat tangan dia gini. Coba, pokok susah terus. Nggak pokoknya nggak tadi. Ada yang di luar seperti itu ada? Ya Anda di luar itu sudah susah itu. Itu sudah termasuk azab itu. Ya Allah, astagfirullah wa atubu ilaih. Nah, maka dipisah. Yang sebelah sini orang-orang yang ketika di dunia uripe enak, nyaman. Yang sebelah sini orang-orang yang ketika di dunia, Bu, itu kesulitannya tidak pernah berhenti. Sudah. Yang pertama kali oleh Allah dihisab untuk nanti bakal dimasukkan surga atau neraka. Itu bukan ahlul afiyah, tapi ahlul bala. Itu hadisnya sahih. Dipanggil sama Allah, ahlul bala sini. Ngumpul semua orang-orang di dunia susah-susah itu. Mukanya wes madesu-madesu. Susah mukanya. Kelihatan loh ya, wong sing uripe penak, sing uripe sore itu kelihatan dari muka. Bukan suudon. Ini prediksi. Nah, kalau yang saya lihat di Masjid Al-Amin ini semuanya afiah semua ini. Amin ya. Dengerin sekarang. Rungokno. Sudah. Dipanggil sama Allah ahlul bala. Ahlul bala sini. Bala itu salah satunya apa? Takdir di dunia yang tidak kita harapkan. Kepinginnya soge dadine melarat. Kepingin rumah tangga baik, ternyata Allah uji dengan ujian di dalam rumah tangga. Kepingin anaknya sehat, anaknya malah meninggal. Nah itu salah satu bentuk bala. Dipanggil sama Allah, sini. Berangkat ahlul bala. Tung. Terus katanya malaikat, ya Allah, tidak perlu dihisap. Loh kenapa? Kita kan mau menghisap dia. Apa kata para malaikat? Wis impas. Sudah apa? Impas itu apa? Sudah 0-0. Kenapa 0-0? Mereka dosanya ada ya Allah. Tapi semua dosa-dosa yang mereka lakukan itu sudah terhapus dengan apa? Dengan ujian-ujian yang mereka jalani, dengan musibah-musibah yang mereka terima, dengan takdir-takdir buruk yang mereka alami ketika mereka di dunia. Terus Allah bilang apa? Oh ya sudah, kalau gitu langsung geser, kirimkan mereka masuk surga. Ahlul bala. Ahlul afiyah ngelihat anda-anda ini ya. Amin kan tadi? Ahlul bala, ahlul afiyah ngelihat. Tanya sama malaikat, malaikat, itu mukanya susah-susah itu. Lah kok langsung masuk surga kenapa? Katanya hisab, katanya mizan, katanya ngelewatin sirot. Lah kok mereka langsung. Apa kata malaikat? Tidak ada yang dihitung. Loh kenapa tidak ada yang dihitung? Hidupnya waktu di dunia terlalu susah. Maka kesusahan yang mereka alami itu penghapus dari dosa-dosa yang mereka lakukan. Maka dengan itu oleh Allah mereka langsung dimasukkan ke dalam surga. Apa kata ahlul afiyah? Ahlul afiyah bilang, ya Allah, kalau saya tahu sebesar itu keutamaan untuk orang yang diuji ketika di dunia, maka ya Allah kembalikan kami ke dunia, jadikan kami ahlul bala. Yang dulunya padahal mereka di dunia ahlul apa? Ahlul afiyah, uripe pena, omai api, duwi ake, awa seger, waras rumah tangganya ndak pernah ada, masalah anak-anaknya lucu-lucu, sehat-sehat, gena-gena, pinter-pinter, itu mereka minta kembali ke dunia hanya untuk apa? Dijadikan ahlul bala. Bahkan dikatakan dalam hadis ini sampai mereka ridha an yuqridha juluduhum bil maqaridil hadid. Sampai mereka itu ridho, ya Allah enggak apa-apa. Wes dikekno tangane begini, sisiren ya Allah pakai sisir besi, pisahkan antara tulang dan dagingku. Mereka ridho dioncei kulitnya pakai sisir besi, sakit apa enggak? Namun, tapi mereka ridho, tidak apa-apa. Yang penting saya bisa langsung masuk surga seperti ahlul bala. Kalau mereka sabar, sing sengsara,
wis ahlul bala gak sabar. Nah maka tugas kita yang ketiga apa? Sabar. Kenapa Ustadz harus sabar? Nomor 1, tulis. Kenapa harus sabar ketika mendapat takdir yang tidak diharapkan? Tulis. Kenapa harus sabar? Perintahnya jelas ya. Tulis. Hah? Tulis. Paham bahasa Indonesia? Apa perlu saya terjemahkan pakai bahasa Rusia? Udah. Sudah. Tulis. Ya, dia nggak bawa buku enggak apa, nanti pinjam temannya. Kenapa harus sabar ketika terkena musibah? Nomor 1. Tulis. Oh sudah. Ya. Nomor 1. Pertolongan Allah datang di balik kesabaran. Pertolongan Allah datang di balik kesabaran. Berarti kalau tidak sabar, pertolongannya datang atau tidak? Tidak. Itulah makna ayat Al-Quran. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, kebersamaan Allah kepada orang yang sabar, itu artinya apa? Apakah Allah ngikut gitu? Mas melok. Nduk melok. Enggak. Kebersamaan di situ adalah kebersamaan pertolongan dari Allah. Dalam hadis dikatakan, ala wa innan nasra ma'as sabri. Kemenangan itu datangnya di balik kesabaran. Lah kalau Anda dapat takdir yang tidak Anda harapkan, takdir yang tak kuharapkan, terus Anda tidak sabar, golek apa terus? Ayo. Ketika ada takdir yang tidak nyenengno, terus Anda protes. Wah! Protes Anda, jomper-jerit gitu Anda. Terus pokok panik. Apakah paniknya Anda merubah keadaan? Apakah Anda teriak-teriak bikin Allah cinta? Apakah teriaknya Anda mendatangkan pahala? Loh Anda terus jerit-jerit ini loh. Terus ngapain teriak-teriak? Biarkan Ustaz. Ketika saya teriak itu beban di kepala hilang. Pret. Tidak ada. Teriak kok beban di kepala hilang. Yang ada membebani orang lain. Jerit-jerit. Ya. Nah maka apa? Ketika Anda mendapatkan takdir yang tidak kuharapkan, kalau tidak sabar, ya rugi. Wong takdir itu urusannya siapa Bu? Allah. Anda bisa merubahnya, ngotak-ngatik. Oh iki takdirnya pegatan. Wis tak ijolno koncoku wis. Iki takdirnya munggah haji ping 3 tak PE wis. Iki takdirnya bojone nggawa wanteng beneh tanggung jawab sugih anak tunggal. Oh iki tak gayaku. Iki takdirnya bojone welek, kereng, ireng, melarat. Iki tak kene koncoku. Bisa main begitu. Lagi Anda kira sekak kah? Iya kayak main sekak kayak sekak. Pion maju. Ratu mundur bentar. King singitan. Nggak bisa. Maka memang tidak ada cara lain kecuali harus sabar. Nah, kenapa harus sabar? Nomor 1, karena pertolongannya Allah datang di balik kesabaran. Berarti kalau ada takdir yang tidak kuharapkan, Anda sabar. Maka tinggal nunggu aja Bu. Nunggu apa? Nunggu apa? Saya punya kenalan di Jakarta. Perempuan bercadar. Itu kalau ngomong motivator banget. Semangat, tidak pernah lemes. Jalannya semangat, ngomongnya semangat. Tahun lalu, ketika kami mau berangkat haji bersama beliau, itu kan ternyata Allah takdirkan tertunda. Visanya tidak keluar. Itu kan kita nginep di hotel bintang 5. Pernah? Bintang 5. Ada sauna, ada spa, ada gym, ada kolam renang, ada restoran mahal, ada kafe, kasurnya empuk, ruangannya AC, anduk tiap hari diganti, kamar mandi ada kolam renang kecilnya. Oh, kolam renang kecil itu. Apa namanya? Oh, bathtub. Oh, baru tahu saya, ya Allah. Ada bathtubnya. Kalau mandi mau agak lama bisa pakai shower. Ngerti shower?
bintang 5. Mahal. Anda belum tentu kuat. Biar saya saja. Nah, sudah. Ketika di hotel itu, Bu, tiap hari saya disuruh ceramah, ngedem jamaah. Saya bilang sama pemilik travelnya, materi ceramah saya sudah habis. Wong ceramah kok sedino ping 3 men, saya bilang. Jamaah podo maneh. Ini materi tidak boleh terulang. Akhirnya, udahlah Ustadz ceramah sembarang, udah. Itu yang di YouTube Ustadz keluarin semua. Saya bilang, wes metu kabeh. Sudah keluar semua. Sudah. Akhirnya beliau tadi yang perempuan tadi, yang bercadar tadi, itu ngedem jamaah. Ngomongnya, Masya Allah. Diri. Ibu-ibu, bapak-bapak, masih semangat kan? Semangat dong. Gitu kan dia. Terus dia bilang gini, kita menunggu apa? Semua kan bilang, ya nunggu visa turun kan? Lawang visa furodanya tidak keluar-keluar, kita menunggu apa? Dia bilang, jawab dengan keras. Kita sedang menunggu janji baik untuk orang yang bersabar. Jamaah langsung, sabar maneh. Nah, tapi begitu Bu, karena kalau sekarang Anda bisa sabar, yakin besok pertolongannya Allah akan datang untuk orang yang kemarin bisa sabar. Kita kasih contoh. Tahun lalu tidak jadi berangkat haji. Ini contoh kecil aja. Bukan untuk apa, tapi untuk nyeneng hati saya sendiri. Tidak jadi berangkat di rumah syukuran Bu, tonggo teko kabeh. Tonggo teko saya salaman, anu ya doain ya mudah-mudahan selamat. Tonggo antusias, dulur-dulur sak batu teko kabeh. Ya Allah, umi saya bikin masakan prasmanan, semua makan. Mau pulang itu foto bareng sama Ustadz mau berangkat haji. Foto sih Ustadz. Foto keluarga bareng, keluarga umi, keluarga Abi. Balik. Ya Allah. Anda tahu malunya saya? Itu sensasinya. Sampai rumah, 2 hari lagi Idul Adha. Ada orang gak ngerti. Ada orang Kasembon gak ngerti. Masya Allah Ustadz, mudah-mudahan mabrur ya. Tetangga saya berangkat belum pulang loh Ustadz. Kok Ustadz duluan? Oh iya ya, Ustadz kan haji yang VIP ya. Cepet. Gak tak jawab blas. Saya cuma gini. Nek kudu nangis. Astagfirullah. Sudah, waktunya habis. Lanjut. Anda tahu Bu, setelah haji tahun itu batal, sama travelnya dikasih apa? 2 kali umroh gratis VIP. Diijoli. Plus, tahun ini insya Allah diberangkatkan haji tanpa biaya tambahan. Bonusnya apa? Umroh 2 kali, ngerti VIP? Umroh yang mahal gitu pokoknya, hotel itu yang paling dekat dengan Masjidil Haram, pesawatnya yang enak, makanannya yang mewah, itu hasilnya. Plus banyak keuntungan-keuntungan yang lain. Kenapa? Karena waktu takdir yang tidak diinginkan terjadi, ketika takdir yang tidak diharapkan terjadi, semuanya insya Allah mampu bersabar. Sip. Kenapa harus sabar? Nomor 1, karena pertolongan Allah dibalik. Nomor 2, kenapa harus sabar? Kenapa? Karena pahala yang besar menanti untuk orang yang mampu sabar. Understand? Oh iya sih lah. Ngerti? Pahala besar Allah berikan untuk siapa? Kalau tidak kena takdir yang tidak diharapkan, bisa tidak dapat pahala sabar? Tidak bisa. Wong uripe enak terus, awake sehat terus, duwike akeh terus, anake genah terus, apalagi harap bunuh diri. Lah apa hubungannya kok orang-orang bunuh diri terus? Harapannya terus tercapai, enak. Terus pahala sabar dia dapatkan dari jalur sebelah mana? Nah maka dengan itu, ketika Anda sedang mendapati takdir yang tidak kuharapkan, masukin sini Bu. Jelep, jelep, jelep. Apa? Ini kesempatan untuk dapat pahala besar. Apa pahalanya? Allah firmankan dalam Al-Quran,
Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar Allah kasih ganjaran ndak pakai hitungan. Ndak pakai apa? Ndak pakai hitungan. Berarti pahalanya besar atau kecil? Besar. Sampai tadi orang yang di dunia uripe enak terus itu rela kulitnya disisir pakai sisir apa? Besi, hanya untuk supaya dapat keutamaan seperti orang yang sabar ketika di dunia oleh Allah diuji. Paham ya? Nomor 2, kenapa harus sabar? Karena itu peluang mendapatkan pahala besar. Nomor 3, kenapa harus sabar? Kenapa harus sabar? Peluang diampuninya dosa. Peluang diampuninya dosa. Bu, ibu-ibu punya dosa atau tidak? Jangan jawab punya, banyak gitu loh. Punya dosa apa enggak? Punya. Banyak atau sedikit? Banyak. Yakin diampuni sama Allah? Sombong. Yakin diampuni? Gini Bu, cara manusia menyikapi dosa itu 2. Ini tidak usah ditulis, tidak sesuai dengan materi ini. Ini iklan. Cara manusia menyikapi dosa itu 2. Nomor 1, dia yakini Allah Maha Pengampun, sehingga dia tidak putus harapan. Nomor 2, ada kekhawatiran oleh Allah dosanya tidak diampuni, supaya dia senantiasa waspada. Itu cara untuk kalau kita berdosa. Misalkan, na'udzubillah, kita lakukan dosa besar. Mabuk misalkan. Na'udzubillah, a'azanallahu wa iyyakum. Kita setelah mabuk, sadar. Loh kok masjid? Kaget ya. Berarti aku membagi mabuk di masjid. Ternyata enggak. Semaput di pinggir rembong, diangkat satpam masjid, dimasukkan masjid. Wah, sudah. Apa yang terjadi Bu? Selalu dia nyesel. Ya Allah, kok sampai mabuk? Kok saya minum apa yang diharamkan oleh Allah? Nah, ketika itu Bu, apa yang terjadi? Tobat. Nah, ketika Anda tobat, masukkan ke pikiran 2. Nomor 1, Engkau ya Allah yang aku sedang bertaubat kepadamu, Engkaulah zat yang maha menerima tobat. Biar tidak putus asa. Tapi di sisi yang lain, ingat, ya kudu khawatir. Iya lek diampuni. Kalau enggak ya apa? Ibu-ibu pernah enggak naik pesawat? Yang pesawatnya itu genting banget katanya jeblok. Kalau naik pesawat aja enggak pernah ya. Saya kan sering Bu ya, sombong di pesawat. Mau yang bisnis, mau yang ekonomi, mau yang pesawat luar negeri, mau yang pesawat model-model eko. Sombong ya. Nuduh orang sombong bahaya. Saya kan cuma cerita saja. Nah sudah, itu pernah sekali kejadian dari Jakarta mau pulang ke Surabaya. Dari Jakarta mau pulang ke Juanda. Saya tidak nyebut nama pesawatnya. Sampai sekarang saya trauma. Saya kalau diundang orang untuk keluar kota atau ke Jakarta yang dikasih tiket pesawat, itu mesti saya ngomong pesawat apapun boleh. Kecuali yang satu ini. Saking traumanya saya. Itu pesawat Bu, munggah didik. Kruk mundurnya. Krek. Kruk. Krek. Kruk. Krek. Sampai diomongkan sama pilotnya. Turbulence ngerti? Jadi pesawat itu tidak dapat angin untuk terbang. Jadi dia masuk di ruang hampa udara. Sehingga kipasnya pesawat itu tidak ada manfaatnya. Muter tapi gak harusnya ditarik. Jadi pesawat itu apa? Itu perut Bu, rasanya kayak naik mobil terus diturunan tuh. Munggah ini. Gitu. Sudah Bu, ketika pesawatnya berusaha untuk naik, itu ngeredek Bu. Goyang. Wallahu Akbar, itu sak pesawat wiritan kabeh. Saya apa Bu? Panjenengan tahu, yang teringat apa? Dosa-dosa yang pernah saya lakukan. Ya Allah, le iki mati di laut temenan ya Allah. Dosa sing iku wis diampuni apa durung, sing iki wis diampuni apa durung, dosa yang ini sudah dimaafkan atau belum. Itu yang keinget di sini apa Bu? Dosa semua. Nah, maka dengan itu, ketika Anda sedang terkena takdir yang tak kuharapkan, Anda kan disuruh sabar tadi. Kenapa harus sabar? Karena yang ketiga, takdir yang tak kuharapkan itu kalau Anda bisa sabar,
itu peluang untuk dosa Anda apa? Diampuni. Berarti perlu enggak ampunan dari Allah? Perlu. Berarti salah satu yang menjadi sebab Allah mengampuni dosa kita, itu apa? Ya musibah itu. Ya takdir yang tidak ku harapkan. Dalilnya begini. La yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati. Terus Allah akan turunkan musibah. Untuk siapa? Orang beriman laki-laki maupun perempuan. Fi nafsihi wa malihi wa waladihi. Diuji lewat kesehatannya. Diuji lewat anak turunnya. Diuji lewat hartanya, rezekinya. Pokok diuji. Tujuannya apa? Hatta yalqallah. Sampai nanti kalau dia meninggal dunia, walaisa alaihi khati'ah. Dia meninggal dalam keadaan tidak bawa dosa. Dosanya kemana? Diampuni dengan Anda sabar ketika terkena musibah. Dalam hadis yang lain, ma yusibul mu'min min ghammin wala hammin wala hazanin wala syaukat yushakuha illa kaffarallahu bihi min khataya. Tidaklah orang Islam itu capek. Anda pernah capek enggak? Sering kok duwe mesin cuci kok ya. Capek, sedih. Sedih pernah? Sering juga, kurang wiritan. Sedih. Terus apa lagi? Sumpek. Capek, sedih, sumpek. Dihina orang, pernah? Di Pak itu. Barusan, gak duwe mesin cuci. Guyon. Jangan dianggap serius. Dipaidu orang, dicaci maki orang. Kemudian apa? Sampai pun seujung duri. Duri itu apa? Sebutir apa? Sepotong. Coklat apa? Duri itu apa? Ya salah. Pokok sampai pun duri yang menusuk ke kakinya. Apa Rasulullah katakan? Illa kafarallahu bihi min khataya. Kecuali dengan semua itu, dengan capeknya, sumpeknya, gelisahnya, sedihnya, sakit hatinya, sampai duri, itu Allah jadikan sebab dosa-dosanya dia diampuni. Faham gak Bu? Nah berarti kita perlu sabar. Kenapa harus sabar? 3. Berarti faham Bu ya? Kita ulang dari awal. Kalau ada takdir yang tidak kita harapkan. Nomor 1 masuk kenapa ke sini? Saya tidak tahu, Allah yang tahu. Pengetahuan kita atas apa yang akan terjadi terbatas. Boleh jadi dengan takdir ini, ke depannya Allah mau ngasih surprise. Surprise itu apa? Kejutan indah. Nah, kalau tidak tahu apa yang akan terjadi, apa yang harus kita lakukan? 3. Nomor 1, yang penting hari ini harus baik dulu. Lakukan yang terbaik yang bisa Anda lakukan pada saat ini. Nomor 2, baik sangka kepada siapa? Allah, karena Allah sesuai prasangka hambanya, karena Allah zat yang maha baik. Nomor 3, sabar. Pertanyaannya, kenapa harus sabar? Nomor 1, pertolongan Allah ada di balik kesabaran. Berarti kalau ke depannya pengen baik, hari ini harus apa dulu? Sabar. Kenapa harus sabar? Nomor 2, peluang dapat pahala yang besar. Nomor 3, kenapa harus sabar? Peluang dosa-dosanya diampuni. Kalau Anda ditolong sama Allah, dapat pahala besar, dosanya diampuni, tempat Anda surga atau neraka. Nah, berarti takdir yang tak kuharapkan itu bisa jadi baik. Bisa jadi apa? Baik. Barakallahu fikum. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa difahami Bu ya. Bisa difahami tidak? Lek gak bisa kebangetan. Sentunduk kayak gini. Ya udah ceramahnya pelan-pelan. Yang di luar faham. Kenapa duduk luar? Ya Allah. Oh, pengajian dek Jopo arisan paling ngarep. Sudah, karena tempatnya tidak cukup ya. Semoga ada manfaatnya. Kita tutup ibu-ibu sekalian dan pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.